pasti akan tersambung dan akan menjadi satu, dan bagian pinggir disambung, dan kita tinggal masuk ke bagian, tapi dengan bagian belakang satu orang, bagian depan satu orang, itu untuk pecah dua tukang jahit, dan punya tukang lilit satu orang. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jamin di Masjid Official Channel. Setelah kemarin kita membahas dari konveksi celana, konveksi kaos, konveksi kemeja, dan kali ini saya mau menjelaskan ke teman-teman tahap ke tahap untuk membuat celana dari apa ke apa ke apa dan sampai mana. Mungkin video ini tidak panjang karena penjelasannya cukup singkat, dan saya langsung biasa tulis-menulis di papan board biar jelas dari tahap ke tahap untuk membuat celana. Dan tentunya nanti sewaktu-waktu saya juga akan menjelaskan tahap ke tahap dari prakteknya langsung untuk membuat celana atau kemeja dan yang lainnya. Oke, langsung ke papan yang sudah saya sediakan untuk tulis-menulis. Oke, kita mulai tahapan-tahapan untuk membuat celana dari mana dulu, dan nanti misalkan dari ini ke ini ke ini dan sampai jadi. Saya langsung tulis tahapan bikin celana. Yang pertama, bikin pola, langsung potong, langsung ke lilit. Yang lilit adalah mesin untuk melilit bagian belakang. Nanti teman-teman bisa lihat di video kita yang lainnya. Dari lilit tentunya kita langsung ke jahit untuk bagian depannya. Setelah jahit bagian depan dan lilit, dan ini jahit bagian depan plus jahit bagian belakang. Lalu setelah jadi depan dan belakang, lilit bagian selangkang, lalu jahit bagian pinggir. Nah, ini udah jadi celana tapi belum ada ban, dan setelah ini masuk ke bagian ban. Di bagian ban, sudah di ban, kita langsung ke bartek. Bartek adalah untuk mengencangkan seperti tali atau pas ujung-ujung dari celana itu. Setelah bartek, kita ke lubang. Nah, setelah lubang kita ke kancing. Nah, dari kancing ini udah beres, kita masuk ke bagian setim. Setelah setim, tinggal kita QC dan packing. Dan untuk celana teman-teman bisa membagi jahitan pecah, dan seperti ini saya hapus. Nah, misalkan teman-teman punya tukang jahit dua, itu sebenarnya lebih enak, dan untuk proses jahit celana sebenarnya lebih enak dipecah. Dan dari pecah itu misalkan satu tukang jahit ini setelah potong dan lilit, kita kasih ke tukang jahit satu, ke tukang jahit si A, bagian depan seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya jelek. Dan ini pasang sleting. Nah, ini untuk bagian depan. Dan untuk bagian belakang, bentuknya seperti ini. Sebelum dililit bentuknya seperti ini. Nanti bentuknya seperti ini, dan ini ada di bagian bawah seperti ini. Nah, dan ini untuk disambung ke lilit ke bagian ini, dan jadinya seperti ini. Dan setelah
belakang kanan kiri disambung itu akan jadi seperti ini. Dan di sini ada sambungan seperti celana denim yang lainnya, juga ada sambungan seperti ini. Dan di sini ada bagian belakang adalah untuk memasang saku. Nah, ini untuk bagian belakang. Tukang jahitnya adalah si B dan A dan B, dan kita cukup punya tukang jahit 2, dan yang pasti kita memerlukan tukang lilit. Dan kalau teman-teman punya tukang jahit yang fleksibel yang bisa apa aja, dan kita untuk menjahit selangkang adalah selangkang ini, yang maksud saya tadi untuk menggabungkan selangkang adalah selangkang ini dengan selangkang ini digabung menjadi satu. Pasti akan tersambung dan akan menjadi satu, dan bagian pinggir disambung, dan kita tinggal masuk ke bagian pengebanan di bagian pinggang. Dan ini udah menjadi satu celana, nanti bentuknya udah menjadi satu celana. Sebenarnya untuk celana lumayan singkat dan lumayan cepat untuk produksinya, apalagi kalau dipecah. Dan menurut saya untuk pecah celana itu cukup dengan pecah 2, tapi dengan bagian belakang 1 orang, bagian depan 1 orang. Itu untuk pecah 2 tukang jahit, dan punya tukang lilit 1 orang, dan 1 orang lagi tukang ngeban. Kalau untuk bagian bartek dan setim dan packing lainnya itu masih masuk ke bagian finishingan. Oke, mungkin cukup membantu buat teman-teman, tapi yang pastinya yang lebih jelasnya lagi nanti kita akan praktekkan langsung bagaimana proses, bagaimana cara untuk nyambung bagian belakang ini, bagaimana cara untuk memasang saku ini, dan bagaimana cara untuk memasang sleting dan membentuk golpi bagian depan seperti ini. Dan di sini juga biasanya tersedia saku kain kecil. Dan nanti juga kita akan proses satu persatu, dari cara ngelilit, bagaimana untuk ngeban, bagaimana untuk lilit, bagaimana memasang saku, bagaimana memasang sleting, dan bagaimana ngehemming rantai untuk bagian bawah ini. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum ngerti tentang proses celana, dan tentunya pasti teman-teman memerlukan praktek langsung biar teman-teman sendiri jelas bagaimana sih lilit, bagaimana sih cara memasang saku yang benar, bagaimana sih memasang golpi yang benar. Nanti insya Allah kita akan bikinkan videonya, dan sebenarnya kita udah minat banget untuk membuat video, tapi karena berbenturan dengan waktu, akhirnya kita belum sempat untuk membikinkan video itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga membantu dari tahap ke tahap, yang mungkin tidak banyak tahap, tapi sedikitnya bisa membantu teman-teman yang segera akan membuka usaha konveksi celana. Oke, semoga cukup membantu. Jangan lupa teman-teman subscribe ke channel kami dan komen di bawah. Jangan lupa juga like-nya, supaya kita tetap semangat untuk membuat video buat teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan pernah menyerah.